dari situ kita paham bahwa ibadah sholat ini betul-betul bertujuan, maqasidus syar'inya adalah membangun kerukunan berwarga, membangun persatuan antar anak bangsa, membangunan saling kesepahaman, saling pengertian, saling memahami, bersilaturahmi. Jadi artinya betul-betul sholat ini untuk menunjang visinya Kanjeng Nabi yang disebut dengan kalimatut tauhid, kata persatuan. Kalimat itu kalimat. Kalau tauhid itu masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahid berapa? Kalau isnani, nah wahid itu satu. Kalau diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan. Nasara yunasiru tansiran, kafara yukaffiru takfiran, wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalimat itu artinya kata persatuan. Jadi sebetulnya mah visi utama agama Islam diturunkan ini adalah untuk membangun persatuan. Termasuk sholat ini adalah latihan masyarakat untuk bersama-sama bersatu, saling menghargai, saling menghormati, saling kenal, saling menyapa, saling memperhatikan, sehingga terjadilah kondusivitas yang sempurna. Itu tujuannya. Nah, sebentar lagi akan datang bulan puasa. Kenapa suruh puasa? Allah tidak semata-mata menyuruh kita untuk sekedar lapar, tapi ada maqasidus syar'i supaya engkau merasakan orang miskin penderitaannya kayak apa kurang makan itu. Betul nggak? Nanti coba kita perhatikan sekalian pas bulan puasa. Kalau bulan puasa dari sore, dari pagi sampai sore nggak makan nggak minum, lapar nggak bu? Haus nggak? Lemes enggak? Tetapi anehnya dalam keadaan kita bareng kita lemes lapar, kok malamnya bisa melakukan sholat sunnah 23 rakaat. Tidak cukup hanya itu, selesai itu ditambah lagi baca Quran sampai jam 12 malam. Bisa ya? Coba sekarang dalam keadaan tidak berpuasa, sanggup enggak? Ini yang kita perhatikan. Nah, sehingga kepedulian sosial itu muncul pada saat kita berpuasa. Itu tujuannya kepedulian sosial. Sok aja ibu nanti. Sekarang mah pikirannya yang penting kita mau warung, yang penting warung dewek. Tapi ketika bulan puasa, dapur tetangga diperhatikan. Luar biasa. Apa men? Itu tetangga kita kok dari pagi nggak ada asapnya. Bayangkan. Los dilihat los. Jam 4 sore nggak ada asapnya. Anaknya suruh lihat. Kucel sana. Balik lagi. Apa nih mana nok? Anu katanya mah nggak punya beras. Sok bayangkan dalam keadaan lapar, lemes, puasa seharian, ada tangga nggak punya beras, ngenes nggak bu? Nya, orang kilo los, asal mana? Nih duitnya 20.000 los, mumpung masih baru jam 4 masih sempat masak. Ya Allah melas. Kok hebat banget sih? Mau dirikan? Sok ulang sawal, medita nongol maning je. Nah ini jadi semuanya itu saya ingin katakan bahwa sholatnya, puasanya, haji, semua itu adalah bukan tujuan, bukan maqasidus syar'i. Itu hanya exercise, latihan kita untuk membangun kebersamaan ini. Si priben maneh. Itulah membangun kebersamaan dan persatuan. Tetapi anehnya saya menjadi ngelus dada gini. Orang Islam itu gimana sih ya? Yang disuruh sholat itu tujuannya untuk bersatu.
Tetapi ternyata setiap hari kita melihat banyak orang bertengkar gara-gara sholat. Ayo. Sebabnya kecil, hanya karena gara-gara imamnya waktu Fatihah tidak baca basmalah, niru gaya Saudi, niru gaya di Mekah, langsung alhamdulillahirobbil tanpa basmalah lagi. Wah, Wahabi langsung bubar, bikin musola lagi. Bayangkan. Ada lagi gara-gara kunut. Sampai saya juga pernah lagi sholat ditepak pundaknya. Pulang dari ngaji di Purwakarta, langit sudah mulai terang, belum sholat subuh, ada masjid langsung mampir sholat subuh. Lagi Allahumma hadini fiman hadayat. Pak, bid'ah. Jolo logdok temen tidak kesapa. Saya percepat sholatnya tak bertepsir. Begitu assalamualaikum, dia mendahului marah-marah kepada saya. Disuruh siapa? Saudara kunutan. Ini masjid nggak ada kunutnya. Maksudnya gimana? Itu kan bid'ah. Maksudnya gimana? Nabi itu nggak pernah kunutan. Itu kan bid'ah. Bukan, ente ketemunya kapan? Jare, kan lo gak bikin gitu. Padahal semua perbedaan sholat itu adalah sah, karena kita sama-sama tidak tahu Nabi sholatnya kayak apa. Sob. Yuk saya nanya, Nabi waktu nuding nih digoyang-goyang apa lurus saja? Nabi sholatnya sedekap atau selonjor? Nggak tahu kan? Nabi sholatnya waktu baca Fatihah ada basmalahnya nggak tahu kan? Oleh karena sama-sama tidak tahu, maka para ulama berijtihad masing-masing, hasilnya berbeda. Dikongsi apa tukaran? Nah ini kan jadi persoalan. Nanti tarawih juga sama. Yang 20 misa, yang 8 misa. Nah, imamnya 2. Bapak-bapak dan ibu sekalian, nyong sholat nih, saya ini sudah pernah sholat menghadap kiblat nih berbagai macam arah. Saya pernah sholat menghadap ke barat, pernah menghadap timur, pernah menghadap utara, pernah menghadap selatan. Lengkap saya nih. Ketika saya di London, kemana saya menghadapnya? Ke utara apa ke selatan? Ke London. Selatan. Ketika saya di Libya, menghadapnya kemana? Ke timur. Dan ternyata di sana saya melihat orang sholat bermacam-macam. Ada yang sholat nggak baca Fatihah lagi kok. Allahu Akbar langsung baca surat yang paling gampang. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Dalilnya ada nggak? Ada. Wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau kamu sholat, bacalah ayat yang paling gampang dalam Al-Quran. Yang gampang apa? Ya qulu Qur'al Kautsar. Paling pendek, paling gampang. Jadi subuh qulu Kautsar, zuhur qulu Kautsar, asar qulu Kautsar, maghrib qulu Kautsar, isya sama. Kita mazhabnya Syafi'i, harus baca Fatihah. La Fatihah, la salat liman la Fatihadalah. Tidak ada salatnya bagi orang yang tidak baca Fatihah. Artinya salatnya tidak sah kalau kita tidak baca Fatihah. Imam Maliki waktu baca Fatihah tanpa basmalah, karena dianggapnya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian surat Al-Fatihah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal baca basmalahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca basmalah tapi pelan-pelan. Nah, yang bener mana? Yang bener mana? Udah jangan ngotot. Udah
Jadi gini, saya minta ke depan mah, yuk kita sholat, kita kembalikan lagi sesuai dengan tujuan semula, yaitu membangun persatuan. Jangan kau kotori sholat ini menjadi sumber perpecahan. Setuju? Nah gitu wis. Lalu gimana? Imamnya kunut, makmumnya tidak. Ya sudah begini, silakan imam kunutan, makmum yang tidak kunut nggak usah bilang amin. Wis kare mingkem bekam. Boleh kan? Nah, yang jadi imam tidak kunutan, makmumnya kunutan. Mohon dengan segala hormat, jangan terburu-buru sujud, ya. Tetapi berilah kesempatan barang 1 menit saja kepada makmum supaya baca. Kan bisa nggak? Bisa. Ini sama dengan suami istri yang latar belakang budaya berbeda, seleranya berbeda. Orang Kepo doyannya asin, suaminya orang Sarang doyannya manis. Masa bertengkar? Masa tiap hari bertengkar tentang masakan? Akhirnya suaminya nggak mau makan di rumah. Asin sih. Masya Allah, kin masakan kayak korong kabeh kepriben gini. Iya kan, asin sih. Akhirnya menunggu lengahnya istri ditambah gula. Kata istrinya, Masya Allah, kini kolak kabeh temen kini. Akhirnya tiap hari bertengkar, ngadang lenger. Ya jangan begitulah. Ya sudah, sekarang yuk kita sepakati masaknya standar normal saja, manis tidak, asin pun tidak, bisa kan? Nah di sampingnya pasang mangkok gula, mangkok garam. Yang seneng asin nambah dewek, yang seneng asin nambah gula dewek, kan bisa makan bareng. Kan bisa begitu. Nah coba kita formasikan sholat ke depan, kira-kira jangan menimbulkan pertengkaran. Iya kan? Jadi lucu, nyung suruh bersatu aja malah bertengkar. Nah lalu pertanyaan saya berikutnya, kenapa sholat berbeda satu dengan yang lain seluruh dunia? Kenapa berbeda? Ini jawabannya pasti karena Nabi tidak pernah menyeragamkan sholat. Nabi kita tidak pernah memberikan latihan bersama dan tidak pernah mengadakan penataran sholat. Di sini Pak Kuwu, anak-anak kita dilatih paskibra. Sama gak seluruh Indonesia? Sama. Hormat bendera, gerak. Ini nempelnya di alis ujung apa di alis depan atau di hidung? Ada aturannya di sini. Begini enggak, begini sekian derajat. Coba. Kan begitu. Kepalanya deluk enggak tegak, untuk atau tidak, juga tidak. Kan ada. Maju jalan, gerak. Sama. Tentara kita berbarisnya pasti sama. Kenapa sholat tidak kayak tentara berbaris? Ya karena Nabi tidak pernah mengadakan latihan bersama. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak diseragamkan? Sengaja dibiarkan berbeda. Pertanyaan berikutnya, kenapa dibiarkan berbeda? Supaya sholat bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Fleksibel jadinya. Kalau seragam, nanti pasti akan terjadi orang tidak bisa melakukan sholat. Dikasih enak nggak nurut, gimana lagi? Paham Bang? Dikasih kelonggaran, kok jadi pertengkaran? Ini aneh. Tolong jangan pernah ketika ada orang berbeda, Anda nggak usah marah dong. Ini berbeda marah. Sampai Bahsul Masail, para ulama, saya memimpin Bahsul Masail, menjawab pertanyaan umat. Masing-masing kita membuka kitab untuk mencari pendapat yang paling kuat. Ketika berbeda pendapat, bertengkar juga.
Ini orang Islam punya watak yang aneh nih. Kalau ada orang berbeda langsung marah. Kafir, bid'ah, murtad, musyrik, sipriben mana? Sudah gini aja lah. Yang Mu'tazilah los, Syiah mangga, Wahabi pujareng kono, Ahlussunnah mangga. Nanti yang benar siapa? Tunggu saatnya. Siapa yang benar, siapa yang selamat, engkau bakal pada modar kabeh. Kapan? Di hari kiamat. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jelas Allah yang akan menentukan. Nah, oleh karena kita sekarang masih belum bisa memastikan bakal selamat atau tidak, makanya ke depan yuk kita rendahkan hati kita. Jangan terlalu meyakini bahwa ini sholat yang paling benar, yang tidak sepertinya adalah salah, tidak diterima, ya kan? Mintalah kepada Allah. Begitu assalamualaikum, rendahkan hatimu. Rabbana taqabbal minna sholatan, ya Allah, nyuwun ditampi. Itu yang indah, bukan bid'ah, kafir, ilmu singdi makanya. Dan bukan itu. Bukan hanya ejek-ejekan, hina menghina, kafir mengkafirkan, malah sampai saling bunuh membunuh, perang saudara antara umat Islam dengan umat Islam. Yang membunuh orang di Yaman orang Islam, yang membunuhi orang di Irak orang Islam, yang membunuhi orang di Syria ya orang Islam, yang membantai orang di Libya orang Islam. Sama-sama Islam. Terus kenapa jadi begitu? Ternyata bahwa sejak awal bahwa persatuan umat Islam yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ternyata begitu meninggal dunia pada detik pertama persatuan sudah pecah kongsi, ya kan? Sampai Kanjeng Nabi ketika meninggal tidak ada yang ngurusin. Sahabat-sahabatnya lagi bertengkar pemilihan khalifah. Kanjeng Nabi nggak ada yang ngurusin. Hanya Sayyidina Ali sama Abbas berdua nangis kan. Mana sahabat kita? Bapak ngenes nggak kalau saya mati santri saya bertengkar sampai saya nggak dikubur-kubur sini? Ngenes nggak? Ngenes kok, yang ngenes. Dan ternyata pertengkaran itu sampai sekarang di Yaman berdarah-darah, Irak sampai ludes semuanya, Syria masih porak-poranda, Libya masih kacau balau, Mesir masih gonjang-ganjing. Ternyata umat Islam yang paling damai di dunia adalah umat Islam di negeri kita ini, di Indonesia. Mau nembet tekang wadanan, tapi cuma hati-hati bisa berakselerasi ke wadan itu sarawatan. Terus Rasulullah pendungan, terus pendungan bacok, tulis tembak. Makanya sebelum itu meningkat, cobalah kita mulai belajar menguasai diri kita, hindarilah pertengkaran. Jadi pesan saya, barangkali ada orang ngajak berdebat segala macam, udah Pak, kula mati yang tanos, boten ngertos. Jadi hukumnya gimana? Beli ngarti, pujara sira, wis balik ke bae. Mau kemana? Ngising kon begitu. Wis gak kafir ya, wis kesubuhan. Ya, tolong gitu aja deh. Itu lebih baik daripada gitu. Kita nggak usah marah di kafir-kafir, udah biar aja lah. Ya, sekalipun saya belum pernah ada yang mengkafirkan, belum. Saya menghalalkan darahnya juga belum, saya insyaallah. Karena saya tidak pernah menyalahkan siapapun, tidak pernah menyebut nama orang, dan tidak pernah menyalahkan siapapun. Itu saja persoalannya. Jadi yuk, dengan peringatan Isra Miraj ini, yuk kita kembalikan fungsi sholat sebagai alat pemersatu.